dengan tema metode Nabi dalam mendidik anak memasuki bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Anwar Ansari Makhdu. Sebelum pemateri melanjutkan materinya, izinkanlah saya untuk membacakan CV beliau. Di sini bernama Anwar Ansari Mahdum, lahir di Bekasi 3 Maret 1971, menikah dan dikaruniai 3 anak. Beliau anak kedua dari pasangan RH Mahdum dan Hajah Acah Sarina. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD Impres Hutan Poncol Bekasi, MTS Al-Baqiyatus Salihat Cibogo Cibarusah, PGAN Bogor, dan sempat menjadi mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta. Beliau juga aktif ceramah ke berbagai daerah di Indonesia, menulis di beberapa tabloid dan majalah Islam. Syirkul Mahabbah, Syirik Cinta, itu judulnya salah satunya saja. Menebar hikmah, meraih berkah, menuju kebeningan hati, bila gelisah bertambah resah, bila cinta terbalas dusta, dan bila jodoh tak kunjung datang, dan lain-lain. Selain dakwah di perkotaan, beliau bersama rekan-rekannya di lembaga dakwah dan sosial Al-Isra. Beliau juga aktif membangun jaringan dakwah di wilayah pesisir dan menyalurkan bantuan Al-Quran. Alhamdulillah. Begitu untuk CV Ustadz Anwar Ansari Mahdum. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan materi kajian pada hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, ayahanda dan ibunda, wabil khusus pengurus Yayasan Bunga Bangsa dan jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Sejatinya memang tak kenal maka ta'aruf. Tapi karena belum sempat ta'aruf, ya sudah lewatin saja. Saya hanya kenal Bunda Chandra, dan itu pun mana orangnya saya belum tahu. Lihat, beliau menghubungi saya pada saat ada kajian di Qurrata A'yun. Terima kasih Ustaz yang menyempatkan menyampaikan profil saya, dan itu ditulis oleh rekan saya. Memang tidak utuh profilnya, karena pada saat buku itu dicetak, waktu saya hanya 1 pekan untuk kembali meramu materi-materi buku itu. Karena ada sponsor yang ingin membahas, membedah, dan kemudian langsung dicetak. Jadi kalau ada kesalahan, kata, kalimat, materi-materi yang tersimpan dalam buku itu sangat
dimaklum karena waktunya sangat sebentar. Walaupun materi buku itu sebetulnya sudah tersimpan lama di file saya. Karena kumpulan materi yang saya sampaikan dalam buku yang berjudul Membuka Mata Hati itu adalah kumpulan materi getar kalam yang saya sampaikan di Radio Data. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan menikmati indahnya kebersamaan. Diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki, menggerakkan hati, menyatukan pikiran, menyamakan visi menuju Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan rasanya memang tidak ada yang tidak rindu dengan Ramadan. Hampir semua makhluk yang ada di bumi ini, terlepas apakah mereka orang-orang yang beriman, yang memang secara khusus kerinduannya pasti itu datang, orang-orang yang tidak beriman, mereka pun rindu dengan Ramadan. Jadi jangan dikira yang rindu Ramadan itu cuma kita, yang memang meyakini, beriman tentang Ramadan. Tapi orang-orang di luar Islam pun itu senang Ramadan datang. Ya terutama mereka yang jualan perhiasan Cina, senang. Kenapa? Karena memasuki bulan Ramadan, lebih-lebih mengakhiri Ramadan menjelang Idul Fitri, sifat konsumtif umat Islam ini begitu besar. Sehingga mereka diuntungkan dengan sifat konsumtif kita. Dan kita tahu, hampir sebagian besar masyarakat kita masih memiliki sifat konsumtif yang sangat besar ketika mengakhiri Ramadan. Mereka ingin mempercantik rumahnya. Mereka ingin mengganti tamplak mejanya. Mereka ingin memperlihatkan aksesoris tempat kuenya. Mereka ingin mengganti cat rumahnya. Termasuk juga mereka ingin memperlihatkan aksesoris perhiasan di gelang tangannya. Ya, ini sifat konsumtif yang sangat menguntungkan bagi mereka orang-orang yang menjual perhiasan. Dan saya tanya sama Bunda, di Bekasi yang paling banyak jual emas itu siapa? Orang apa? Muslim apa bukan? Non-Muslim. Kemudian sifat konsumsi yang kedua, mengganti pakaian, baju dan peralatan aksesoris. Siapa yang punya? Tokoh-tokoh besar. Yang punya Ramayana, yang punya Giant, yang punya tokoh-tokoh besar, mereka orang-orang di luar Islam. Jadi mereka sangat rindu sama Ramadan. Ya? Karena kita menguntungkan mereka. Dan itulah berkah Ramadan. Tapi saya tidak ingin kaji itu karena materinya bukan itu. Hanya sekadar mukadimah saja. Ayahanda dan ibunda yang saya hormati, berbicara tentang Tarbiyatul Aulad. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Abdullah Nasih Ulwan. Kalau kita membuka buku tersebut, kita akan membaca, mengetahui tentang bagaimana beliau meramu materi-materi tentang pendidikan anak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini terkait bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah atau menjadikan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Ini yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat kita. Bahwa Ramadan itu sesungguhnya merupakan satu rangkaian dari semua konsep tarbiyah dalam Islam. Karena dalam Ramadan itu ada yang dikenal dengan istilah Syahrul Mubarak. Dan itu disampaikan oleh Nabi menjelang Ramadan datang. Beliau sampaikan kepada para sahabat, ya qad ja'akum Ramadan Syahrul Mubarak. Akan datang kepada kalian satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kita membaca juga dalam berbagai literatur diucapkan para ulama tentang keutamaan Ramadan. Selain Syahrul Mubarak, Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran. Selain Syahrul Quran, Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Rahmah. Kemudian dikenal juga dengan Syahrul Maghfirah. Dikenal juga dengan istilah Syahrul Ibadah.
dikenal juga dengan syahrul muhasabah, dikenal juga dengan syahrul ukhuwah, dikenal juga dengan syahrul tarbiyah. Jadi banyak rangkaian yang kita dapat dari Ramadan ini. Maka nilai pendidikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini sebetulnya pendidikan yang paling kompleks, pendidikan yang paling sempurna, karena hampir seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu selain mendidik pikiran kita, yang kita kenal dengan istilah tarbiyah fikriyah, juga mendidik ruhiyah kita, dikenal dengan istilah tarbiyah ruhiyah, dan juga terkait dengan pemahaman Islam kita yang dikenal dengan istilah tarbiyah saqafiyah. Keseluruhan. Memang tidak ada secara khusus Rasulullah memberikan gambaran tarbiyah aulad atau tarbiyatul aulad, pendidikan anak di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah memberikan gambaran-gambaran yang secara umum sebetulnya bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa dan secara keseluruhan terkait dengan keumuman masyarakat muslim. Maka ayat yang terkait dengan ibadah puasa itu adalah ayat yang sangat umum sifatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tetapi dalam berbagai perspektif pendidikan, para pakar-pakar tarbiyah mengkaitkan kajian-kajian tentang Ramadan dari banyak perspektif. Ya, Ramadan mengajarkan tentang kedisiplinan. Ramadan mengajarkan tentang bagaimana kita membangun kesadaran. Ramadan mengajarkan bagaimana kita punya kemampuan untuk memiliki sifat toleran. Ramadan membangun kekuatan jiwa dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan bahwa hampir seluruh konsep-konsep tarbiyah Ramadan ada dalam kehidupan yang kita inginkan. Jamaah rahimakumullah. Kita memulai dari sebuah konsep tentang Ramadan. Bahwa Ramadan itu juga dikenal dengan madrasah, sekolah. Jadi kita akan masuk ke Universitas Ramadan beberapa hari lagi. Mahasiswanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Target mahasiswa itu, mereka adalah orang-orang yang mencapai target la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini sesungguhnya adalah kurikulum yang paling pas. Ya, surah Al-Baqarah ayat 1883. Nah, Bunda sudah hafal semua. Ya, apalagi bapak-bapak. Ini bapak-bapaknya cuma 3 ekor. Emang sulit mengundang bapak-bapak itu. Ya, saya tidak tahu kenapa. Padahal bapak-bapak adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi kaum wanita. Sejatinya pemimpinlah yang lebih dahulu bersemangat kalau ada kajian-kajian tentang anak. Kenapa? Karena dialah yang menjadi penyebab lahirnya anak. Betul? Ya, cuma dimaklumi. Mungkin pas hari kerja ada kesibukan lain, sehingga bapak-bapak memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk hadir. Tapi ini PR juga buat teman-teman di pelita di Bunga Bangsa, bagaimana menghadirkan bapak-bapak. Sebab kalau bapak-bapak yang taklif, bapak-bapak yang ngaji, bapak-bapak yang nuntut ilmu, sebetulnya sangat amat mudah ketika bapak dapat ilmu menyampaikan ke orang rumah. Ibu pasti setuju. Ya, tapi kalau ibu yang nuntut ilmu disampaikan kepada bapak, bapak belum tentu setuju. Betul, Bu? Ya, misalnya ibu taklif, ngaji, ada kajian tafsir, ada kajian akidah, ada kajian fikih, macam-macam. Dan kemudian materi-materi itu ditransfer ke bapak. Pak, tadi saya materi udah, bapak udah tahu. Bapak dulu pesantren 3 tahun, dulu. Ya kan? Ya, nggak usah bapak diceramahin yang begitu mau udah di luar kepala. Banyak yang mengelak. Sebab memang laki-laki itu cenderung tidak mau mendengar. Ini saya ingin bicara tentang psikologis kejiwaan. Ya, tapi kalau bapak-bapak yang ngaji, bapak-bapak yang taklim, bapak yang nuntut ilmu sampai kepada ibu,
Kemudian ibu menerima, ibu mengikuti. Ya, makanya ibu sabar. Insya Allah mudah-mudahan kesabaran berbuah kebaikan. Amin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, saya tidak ingin mengembang kemana-mana karena konsepnya adalah tarbiyah Ramadan. Maka tidak kita harus mengkaitkan ayat ini sebagai standar untuk berbicara tentang tarbiyah Ramadan. Kalimat ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan bahwa makna ini adalah nida karomah, panggilan kemuliaan. Dan ayat ini turun tahun kedua Hijriah. Jadi perintah puasa Ramadan itu ditetapkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah dan turun pada bulan Sya'ban. Kenapa harus ya ayyuhallazina amanu? Kenapa perintah puasa tidak turun pada saat periode Mekah? Karena nilai-nilai ibadah yang Rasulullah sampaikan itu lebih banyak pada periode Madinah. Ya, berkaitan dengan perintah puasa, perintah melaksanakan ibadah haji, perintah melaksanakan berbagai aktivitas ibadah yang lain, itu lebih banyak ditetapkan oleh Allah pada masa-masa hijrah. Di periode Mekah, Rasulullah tidak banyak menyampaikan risalah tentang ibadah. Tapi Rasulullah memperkuat, mempertegas, ya, materi-materi yang disampaikan oleh Rasulullah itu masalah akidah. Dan ini juga nanti sejatinya menjadi satu fase dari proses pendidikan Islam. Ya, kalau kita membaca konsep yang disampaikan oleh Rasulullah, maka konsep dakwah Nabi, konsep pendidikan Nabi, konsep tarbiyah Nabi, itu sebetulnya sudah masuk di dalam rangkuman ayat Al-Quran. Misalnya kita buka surah Al-Jumu'ah 62 ayat 2. Coba bunda. Kita buka surah Al-Jumu'ah 62 ayat 2. Ini konsep tarbiyah Islam yang paling utuh. Sebelum pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh non-muslim yang dijadikan sebagai sandaran konsep pendidikan dunia, Islam sudah lebih awal menyampaikan. Allah sudah lebih awal menuturkan tentang bagaimana konsep yang sesungguhnya dalam tarbiyah Islamiyah itu. Sudah ketemu ayatnya? Surah 62 ayat 2. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Perhatikan, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, kalangan yang buta huruf, ummiyin. Maka Rasulullah dikenal dengan istilah Nabi yang ummi. Bahwa masyarakat Arab pada saat Nabi diutus, mereka tidak punya kemampuan membaca dan menulis. Walaupun kalau ngomong bahasa Arab mereka pintar karena orang Arab. Dan beberapa hari yang lalu saya baru pulang umrah, saya salut dengan anak-anak Arab. Mereka masih kecil pintar bahasa Arab. Halo? Ya? Saya mampir ke Museum Wahyu yang berada di bawah kaki Gua Hiro. Nah, di situ ada anak-anak sedang belajar. Bu, anak kecil pintar bahasa Arab. Orang Arab. Ya. Nah, kita dari kecil belajar sampai hari ini belum bisa bahasa Arab. Ya. Tapi mereka dikatakan masyarakat yang ummi. Apa yang sesungguhnya menjadi dasar berpijak dari tarbiyah Islam? Allah telah mengurutkan materi keislaman, materi pendidikan dalam ayat ini. Yang pertama, tugas Nabi itu adalah yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Nah, ini konsep yang kita kenal dengan istilah tilawah. Jadi kalau kita mau memahami, mau mengetahui
perkara-perkara tentang ilmu-ilmu, maka pertama yang harus kita lakukan adalah tilawah, membaca. Dan ini konsep dasar yang paling inti dalam proses pembelajaran, membaca. Ya, kita masuk SD, pertama yang kita pelajari adalah mengenal huruf, betul? Kita masuk TPA, yang kita pelajari adalah mengenal huruf. Dan banyak metodologi-metodologi membaca Al-Quran yang sekarang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Tapi dulu, ya sebelum perkembangan banyaknya metodologi membaca Quran, yang paling populer itu adalah metodologi Iqra. Betul. Walaupun memang setiap metode itu ada plus minusnya. Setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Orang-orang yang mengenal metodologi Iqra, kadang-kadang dia memahami cara membaca huruf, tapi dia tidak kenal huruf. Contohnya, ya, kalau kita baca metodologi Iqra dari tingkat dasar Iqra 1, Iqra 2, itu kan langsung diperkenalkan fathah, kasroh, dhammah. A, ba, ta, sa, ja, i, bi, ti, si, ji, u, bu, tu, suju, ya kan? Seluruhnya, ya, mengenal, membaca, tapi dia kadang nggak kenal huruf. Ini huruf alif, ini huruf ain, ini huruf kha. Maka metodologi yang dulu pernah sebelum Iqra itu ada namanya metodologi Al-Baghdadi, yang kita kenal masuk dalam ya buku yang juz amat tipis tuh. Saya ingat sekali waktu kecil di situ dikenalkan. Nah sekarang para guru, para ustazah itu lebih kreatif lagi memperkenalkan supaya anak lebih cepat menghafal Quran, Pak. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, ja, ra, zai, sin, sod, seterusnya. Hafal anak, bahkan jauh lebih pintar dari anaknya daripada bapaknya. Betul ya? Anaknya sudah lulus Iqra, sudah diwisuda, ibunya enggak lulus-lulus. Ya, makanya kedekatan antara orang tua dengan guru dan anak-anak itu menjadi satu bagian terpenting kalau kita ingin membangun karakter anak menjadi lebih baik. Sebab pendidikan tidak hanya bisa kita lepas, Pak. Pendidikan tidak bisa kita lepas, pendidikan anak tidak bisa kita lepas dari konsep-konsep yang terkait dengan sistem. Pendidikan itu ada di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat, dan saya ingin tambahkan salah satunya adalah sistem. Sistem pendidikan ini dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau sistem pendidikannya setiap tahun berubah, ganti menteri, ganti kebijakan. Nah ini sebetulnya yang paling pusing itu bapaknya. Yang paling pusing orang tuanya. Karena kurikulum setiap tahun itu berubah. Dulu di zaman kita kecil, ya, saya punya kakak, dia punya buku panduan SD-nya bisa kita gunakan. Sampai di SMA, kita kemudian naik, masih kita bisa manfaatkan. Sekarang setiap naik kelas, ganti materi, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Ini menandakan bahwa sistem yang dibangun oleh pemerintahan itu sangat amat tidak jelas. Betul, Bung? Ya, dikit-dikit belanja lagi. Dikit-dikit beli buku lagi. Padahal materi buku yang kemarin belum habis. Udah ganti kurikulum dan kemudian kita harus beli lagi. Orang tua dibebani. Walaupun dalam konsep pendidikan yang sekarang ini telah dibangun pemerintah, sebetulnya pemerintah mencanangkan pendidikan gratis. Betul, tidak bayar niatnya. Dan memang ada satu kesalahan konsep pada saat kita mendidik anak, menyekolahkan anak, dan apa tujuan kita mendidik anak? Ya karena zamannya memang sudah berubah, di mana anak kita harus membutuhkan sekolah yang unggul, kemampuan skill yang memadai, karena nanti kalau kamu lulus, kamu dapat kerja bagus. Nanti kalau kamu dapat kerja bagus, kamu dapat upah bagus. Kalau dapat upah bagus, nanti masa depanmu itu akan bagus. Jadi orientasi dunia selalu ditekan agar anak punya skill kemampuan terkait dengan keduniaan. Tapi ruhiyahnya itu ragu. Betul, Bu? Maka bersyukur ada TPA, bersyukur ada TK Islam, bersyukur ada PAUD. Ya, Islam
Bersyukur ada bunga bangsa. Kenapa? Karena tanpa didasari dengan aspek-aspek pendidikan tarbiyah Islam seperti di bunga bangsa ini, maka saya yakin anak kita tidak kenal tentang Allah. Anak-anak tidak kenal tentang Rasulullah. Anak-anak kita tidak kenal tentang Islam, tentang Quran dan lain sebagainya. Makanya guru-guru bunga bangsa harus diperhatikan sama para orang tua. Minimal Ramadan tahun ini THR-nya digedein. Setuju Ustaz? Itu Halo? setuju. Ya. Sezuk bercanda setuju? THR. Ya. Seneng kalau datang Ramadan. Karena ada THR. Berharap setiap bulan jadi Ramadan. Ya kalau setiap bulan jadi Ramadan, kita ngasih THR tiap bulan sama guru, Masya Allah. Guru pasti sejahtera. Amin. Ya, jangankan guru, dai, ustadz juga saya senang Ramadan datang. Sebab jadwalnya jadi banyak. Ya, jadwal kajian duha, jadwal kajian subuh, jadwal kajian juhur, jadwal kajian iftar jama'i, ya, jadwal kajian tarawih. Masya Allah, luar biasa. Makanya Ustadz setelah Ramadan itu mereka sejahtera. Cuma kemarin 4 tahun Ustadz kena corona, kondisi rontok dana. 4 tahun jadwal habis, Jumatan di cancel, taklim ditutup, pengajian di masjid diliburkan, Idul Fitri enggak jadi. Saya 3 kali Idul Fitri batal. Jadi ternyata Ustadz kemarin yang dampak coronanya itu lebih berat. Corona Ustadz, kondisi rontok dana. Ya Masya Allah. Dan sekarang sudah bergeliat lagi. Covid, Wuhan sudah pulang ke negerinya sana. Ya, daerah Cina. Baik, Bunda yang saya hormati. Jadi yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah. Nah di bulan Ramadan ini konsep-konsep tazkiyah lebih sempurna. Dengan kita melaksanakan puasa. Puasa itu memberikan pendidikan yang sangat besar terhadap nilai-nilai kepribadian anak, nilai-nilai karakter anak, nilai-nilai kedisiplinan anak, nilai-nilai ibadah anak. Lebih luas lagi Ramadan itu. Tapi saya kadang suka berpikir, kenapa masyarakat kita menjelang Ramadan taklim banyak ditutup? Halo? Saya kok aneh ya? Ya? Di zaman para sahabat, ketika mereka memasuki Ramadan, ya sahabat itu kan kalau kita membaca dalam kitab Lataiful Ma'arif, mereka itu sudah sangat amat senang ketika Ramadan datang. Bahkan dicatat dalam buku itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah mengijabah amal-amal Ramadan mereka. Ya, seperti dalam satu doa yang disampaikan, kita sudah membaca, mengenal dan menghafalnya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah kami hingga bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Itu doa yang disampaikan oleh para salafus saleh. Walaupun memang tidak ada doa khusus mengenai Ramadan kecuali pada saat kita melihat hilal. Nabi berdoa ketika melihat hilal. Ya. Dan doa lihat hilal itu sebetulnya tidak ditujukan untuk Ramadan saja. Keseluruhan dalam bulan-bulan tertentu Nabi berdoa dengan doa tersebut. Nah, kalau sudah melihat hilal, besok kita puasa. Tapi beberapa hari ini saya tidak melihat hilal. Saya datang ke rumahnya, hilal lagi pergi. Ya, tetangga saya namanya ada hilal, bengkel sepeda. Kemarin saya datang bawa pompa base sepeda saya bilang, Bu, Bang hilalnya nggak ada. Pak, Ustadz, Pak hilalnya nggak ada, lagi pergi. Jadi hilal belum kelihatan sampai hari ini. Makanya kita belum boleh puasa. Ya, Masya Allah. Karena itu kan metodologi untuk menentukan awal dan akhir Ramadan.
Ada dua metodologi yang digunakan oleh masyarakat kita, oleh negara kita. Ada yang dikenal dengan konsep ru'yatul hilal, ada yang dikenal dengan metodologi apa Bu? Hisab, perhitungan bulan. Ya. Nah, dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Kita masyarakat awam ini tidak perlu mempertentangkan yang mana. Udah puasa aja. Ya. Karena pada tataran fatwa kita ini tidak punya kemampuan. Jadi kalau misalnya kita yakin puasa mengikuti teman-teman dari Muhammadiyah dengan konsep metodologi hisabnya, sudah ikuti saja. Ya kalau Anda kemudian mengikuti pemerintah dengan metodologi ru'yatul hilalnya, hasil dari sidang isbat, maka ikutin saja. Masyarakat awam ini mengikuti yang pintar. Jangan kita cari hilal sendiri. Saya yakin Bapak enggak ketemu, karena hilal lagi pergi. Baik, tazkiyatun nafs. Kenapa ini penting? Ramadan mengajarkan unsur ini dari mulai tahap-tahap yang paling mendasar. Yang pertama adalah terkait dengan tarbiyah ruhiyah. Anak kita dikenalkan tentang puasa. Anak kita dikenalkan tentang bagaimana menahan lapar. Anak kita dikenalkan tentang bagaimana disiplin dalam sholat, dalam tarawih, dalam iftar, dalam sahur dan lain sebagainya. Luar biasa. Ya. Nah, tinggal perkaranya adalah apakah orang tuanya itu memberikan peluang, memberikan ruang untuk anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal di bulan Ramadan ini. Kalau kita bicara tentang konsep tilawah, maka Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan kita baca Quran, kita sholat, ya, kita puasa. Seluruh perkara ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka Bapak, Masya Allah, kalau sebelum Ramadan, ya, Bapak ngasih uang belanja ibu, misalnya 5 juta sebulan, dikasih 5 juta gak uang belanja sebulan? Halo? Maka besok Pak, 10 juta Pak. Ya, supaya tambah nilainya, lipatannya lebih besar lagi. Ya, kalau ibu dikasih uang belanja 10 juta Pak sebulan, insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Pertama, ibu itu biasanya primpen orangnya. Tiba-tiba 3 bulan berikutnya, ibu mendaftarkan Bapak dan ibu berangkat umroh. Loh, ibu kok daftar umroh? Iya, uang simpenan yang Bapak kasih setiap bulan untuk belanja, saya sisihkan demi sedikit, saya tabung buat berangkat umroh, kita berangkat berdua. Amin. Tapi kalau kita kasih Bapak, habis semuanya. Ya. Baik. Tilawah menandakan satu konsep di bulan Ramadan dengan pendidikan yang dikenal dengan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Nah, apalagi kita sedang mendidik anak kita untuk hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi, ya, penghafal Quran. Memiliki jiwa-jiwa yang Qurani. Menjadi generasi yang robbani, yang selalu mendapatkan cahaya kesadaran tentang bagaimana mereka mengenal Allah, tentang bagaimana mereka mengenal Rasulullah, tentang bagaimana mereka mengenal Quran. Ini konsep-konsep tarbiyah Islam. Awalu, yang pertama kali harus kita kenalkan kepada anak, sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, mengenalkan tentang Allah. Maka Nabi dalam periode Mekah, Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak, yang paling sering, selama 13 tahun di Mekah, Nabi tidak menyampaikan materi tentang puasa. Nabi tidak menyampaikan materi tentang haji. Nabi tidak menyampaikan materi tentang zakat. Tapi yang sampai kepada para sahabat dari Rasulullah yang begitu instan, Nabi menyampaikan tentang konsep tauhid. Tidak ada pelajaran yang lain kecuali kalimat la ilaha illallah. Agar mereka kenal tentang Allah. Tauhid dulu diperkuat, akidah dulu dimantapkan. Jadi kalau akidahnya sudah kuat, mantap, ma'rifatullahnya jelas,
ma'rifatul Islamnya jelas, ma'rifatul Qur'annya jelas, ma'rifatul insannya jelas, maka anak itu akan terbentengi, ya, sehingga dia punya benteng yang kokoh untuk bersikap terkait dengan perkara-perkara dunia. Nah, ini masalahnya, konsep dalam Islam itu sudah sangat indah. Cuma pemahaman orang tua tidak seindah konsep yang ada. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang tarbiyah Islam, tarbiyatul aulad dalam konteks yang disampaikan oleh Profesor Abdullah Rasigulwan. Sebetulnya pendidikan anak itu, Pak, agar mereka menjadi lebih baik, menjadi benar, menjadi soleh-solehah, itu bukan pada saat ketika mereka keluar dari rahim istri kita, dan kemudian mereka masuk pada usia sekolah, bukan dari situ. Ya, bukan dari situ kita mengawali pendidikan anak. Tapi Islam memberikan satu gambaran bahwa fase-fase pendidikan anak yang akan kelak kita dapati adalah fase pada saat seorang laki-laki mencari seorang istri. Seorang wanita mendapatkan seorang suami. Dari situ sudah tergambar tentang orientasi bagaimana mereka akan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi fase pertama adalah fase di mana bapak membangun karakter untuk mendapatkan istri yang solehah, dan istri juga punya karakter untuk memiliki suami yang soleh. Dari situ dulu. Ya, karena Islam mengajarkan laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Nah, dari dua kebaikan ini akan mengerucut kepada konsep yang kedua, yaitu bagaimana kita membangun sebuah peradaban melalui sebuah pernikahan yang syar'i. Apakah ada pengaruhnya terhadap pendidikan anak ke depan? Ada. Nah, sekarang pernikahan, acara walimah yang kita bangun ini, syar'inya cuma akadnya saja. Bahkan banyak di antara kita umat Islam ketika ingin menikah bukan bertanya kepada ustadz, bukan bertanya kepada kiai, bukan bertanya kepada ulama, ustadz, kiai, bagaimana cara walimah yang syar'i sehingga kita tidak keluar dari jalur Islam. Tapi sekarang kita bertanya kepada tukang hias. Betul ya, Bu ya? Jadi yang menentukan pernikahan anak kita itu bukan kita, tukang rias. Ya, tukang rias kan memang jual produk. Sekarang yang lagi ini Pak, yang lagi ini Bu. Ya, saya ingin sampaikan bahwa yang membiayai pernikahan itu kita. Yang harus menentukan cara bagaimana pernikahan itu kelihatan Islam, kita. Jadi ibu-ibu jangan terpengaruh dengan tukang rias. Ya, ketika kita dinikahkan belum akad, kita sudah dikerudungkan. Ketika kita belum akad undangan kita, anak kita sudah berfoto ria di undangan. Ya, begitu mesranya di undangan, padahal tanggal pernikahannya belum terjadi. Ya, undangannya kita buat, anak-anak suruh foto berdua gandengan, kita letakkan di undangan. Betul? Kemudian kita baca pernikahan. Itu foto sudah dilakukan pada tanggal 1 Maret. Pernikahannya tanggal 30 Maret. Ya? Artinya kita memberikan kesempatan ruang bagi mereka untuk melakukan kemaksiatan. Satu. Yang kedua, di dalam undangan selalu diucapkan dengan mengharap berkah dan ridho Allah. Kami ingin menikahkan putra kami mengikuti sunnah Rasulullah. Pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tempatnya sekian. Di bawahnya apa? Hiburan, layar tancap 3 hari 3 malam. Aneh. Ingin dapat berkah dari Allah, ingin ikuti sunnah Rasulullah, tapi ada hiburan layar tancap 3 hari 3 malam. Ya. Pernah nggak memperhatikan yang begitu tuh? Yang ketiga, kadang-kadang pengantin tidak tahu ada ayat yang disematkan di undangannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ayat itu entah siapa yang memulai diletakkan di undangan.
Dan pengantin baru tidak pernah tahu, tidak pernah bertanya, tidak pernah mengerti apa manfaat fungsi ayat yang ada di situ. Itu hanya aksesoris ternyata. Pengantin tanya, itu ayat apa? Enggak tahu. Ayat berapa? Enggak tahu. Pernah baca baru. Betul? Jadi sekarang kita ini melakukan acara-acara ritual keislaman itu hanya sekedar simbol. Substansinya enggak pernah paham apa makna dari peletakan ayat itu. Dan kalau mau tahu Bunda, surah apa itu namanya? Halo? Surah apa coba? Ar-Rum. Ayat 2. 1. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Itu bukan ayat pernikahan. Ya, kalau Bapak tahu ayat pernikahan itu bukan itu, Pak. Tapi kalau Bapak letakkan ayat pernikahan yang sesungguhnya, saya yakin Ibu nggak setuju. Apa ayat pernikahan dalam Quran? Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai. Ya, 2, 3 atau 4. Itu harusnya ayat yang diletakkan di undangan, Pak. Setuju, Bu? Tuh kan? Ya setuju. Sebab kalimat fankihu, nikahilah, itu adalah fi'il amr. Yang perintah nikah itu ayatnya. Bukan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bukan. Ayat itu diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk memberikan kabar tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menyatukan laki-laki dengan perempuan, bahwa Allah lah yang menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu sendiri, bahwa Allah lah yang mendekatkan yang jauh. Allah yang punya kuasa. Tapi ayat pernikahan adalah fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka besok kalau Bapak mau buat undangan, rubah ayatnya. Yang diundang bingung. Ini baru saya nemu nih. Ada undangan ayatnya begini nih. Berarti dia paham syariat. Memang ini adalah ayat pernikahan. Ya. Besoknya demo ibu-ibu yang datang. Ini apa ini? Pernikahan gak jelas kok ayatnya yang ini. Ah gitu ya. Baik. Jadi yang pertama, membangun karakter rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan soleh dan soleha, itu fasenya dari awal pada saat kita memilih pasangan hidup. Betul? Yang kedua adalah pada saat kita melakukan apa yang disebut dengan pernikahan. Konsep pernikahan dalam Islam menandakan satu tujuan yang jelas, bahwa di awal kita ingin mendapatkan keturunan harus diawali dengan sebuah syariat pernikahan. Nah sekarang ini Masya Allah kita harus banyak istighfar karena sudah begitu banyak orang yang hidup bertahun-tahun tanpa pernikahan. Bahkan yang paling kita harus waspadai sekarang, begitu banyak muncul gerakan-gerakan LGBT. Mereka hidup satu kamar, satu apartemen, satu kontrakan, laki-laki dengan laki-laki, itu mereka bilang suami istri. LGBT, ini tantangan berat ya buat kita sebagai orang tua. Tahu LGBT itu apa? Bu? Lalu tahu? Gemblok? Tahu? LGBT itu lesbian, ya, gay, transgender. Itu sekarang sedang merambah ke negeri Indonesia. Bahkan jumlah LGBT yang ada di Indonesia itu mengagetkan kita. Lebih dari 2.000 LGBT. Mereka bersatu meminta kepada DPR untuk diundang-undangkan bolehnya pernikahan sesama jenis. Jika ini terjadi, maka ini merupakan awal dari sebuah kehancuran. Yang berikutnya, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran. Kalau tadi yang pertama tilawah hanya sekedar baca, maka membaca, mendidik, mengajar, ini adalah konsep Islam. Wa yu'allimuhumul kitab. Tugas Nabi diutus oleh Allah sebagai bentuk tarbiyah aulad, itu adalah mengajarkan Quran. Artinya mengenalkan mereka tentang makna kandungan tafsir
yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Ya, tafsir Quran sekarang sudah sangat banyak dicetak, diterjemahkan. Buku-buku berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat Allah sekarang sudah sangat amat banyak. Bahkan kita sekarang dimanjakan oleh teknologi. Ibu enggak perlu sekarang beli buku. Kalau dulu kita cari buku tentang ayat ini, cari buku tentang Quran ini, sekarang tinggal ibu punya handphone. Persoalannya ada kuotanya enggak? Itu masalahnya, ya kan? Ya, handphone Android ada kuotanya, ada paketnya, kemudian ibu browsing Quran. Keluar semua. Ya, bacaan Quran. Imam-imam besar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masjid-masjid di dunia ini keluar semua. Apa yang tidak ada? Jadi kalau saya ingin sampaikan sebetulnya kalau kita hari ini bodoh kebangetan. Ya. Tapi ibu-ibu yang paling banyak di browsing itu bagaimana cara buat kue? Ya, cara buat kue. Istri saya tadi pagi begitu. Mau cari ini buat berbuka puasa, apa makanan yang aneh-aneh. Ya saya ketawa aja. Itu istri saya. Ya, jarang buka-buka tentang bacaan-bacaan tilawah. Kalau kita memahami tilawah Quran, ada yang dikenal dalam Islam itu ilmu qiraatus sab'ah. Nah, kita belum pernah sampai kepada tingkat itu untuk belajar qiraat sab'ah. Ya, ayat-ayat yang gharib, Ustaz, ayat-ayat yang asing dalam Quran. Yang kalau kita baca berbeda dengan tulisannya. Ya, seperti kita menyebutnya ada dalam Quran itu dalam kajian tahsin ilmu yang disebut dengan imalah, bacaan miring. Ya, bacaan yang condong, yang miring. Ya, bismillahi majreha. Salah satu contohnya itu dalam Quran. Padahal imalah dalam bahasa Al-Quran, sebagaimana kajian ilmu qiraat itu bukan hanya itu. Makanya kalau Bapak ada imam dengar imam baca imalah, di ayat-ayat selain ayat tadi, itu pasti mereka memahami konsep ya qiraat sab'ah. Bacaan imam yang 7 itu beda-beda cara bacanya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu standar. Ya, Rasam Usmani bacanya begitu. Tapi kalau kita baca dengan imalah dan ada ilmunya, maka kita akan mendengarkan imam baca. Wadduha wallaili idza saja. Kata makmumnya ini pasti orang Betawi. Ya. Wadduha wan laili idza saja dan ayat berikutnya akhirannya itu namanya imalah. Kita belum sampai pada bahasan itu. Baru pada huruf-huruf tajwidnya saja. Ya, alhamdulillah. Baik. Fase yang pertama membangun karakter, mencari pendamping hidup. Fase yang kedua membangun syariat dengan mengetengahkan nilai-nilai pernikahan yang Islami. Fase yang ketiga, nah ini penting. Ya, ketika kita ingin berhubungan dengan istri, nah ini banyak bapak-bapak lupa doa. Ya, lupa doa. Kalau makan masih ingat doa makan. Kalau mau pergi dari rumah masih ingat doa mau pergi. Kalau mau naik kendaraan masih ingat. Tapi kalau mau berhubungan sama istri sering lupa. Halo? Sederhana ini. Tapi jarang kita pahami dan sering ditinggalkan. Bahwa itu merupakan unsur yang menyebabkan anak kita nanti soleh dan soleha. Ya, jadi bagaimana kita bergaul di rumah tangga, bagaimana kita bergaul dengan istri suami. Selain kita harus membangun kesadaran pada saat kita berhubungan, yang paling pentingnya adalah bagaimana kita membina, memberi makan anak-anak kita dengan makanan-makanan yang halal. Jadi mimpi Bapak Ibu punya anak soleh-soleha, tapi dari dasar fase-fasenya ini kita tidak terapkan. Mimpi. Ya kan? Di sekolah, guru sudah maksimal mengajar tentang konsep-konsep tarbiyah Islam. Anak harus baca ini, anak harus melakukan ini, anak harus mengerjakan ini. Hafalannya sudah bagus, tapi di rumah kalau kita abaikan pendidikan mereka, perhatian mereka, dan sikap tingkah laku kita tidak menunjukkan sikap Islami, maka jangan harap
jangan harap secara utuh anak mampu membangun kualitas pribadi yang islami. Apa yang dapat kita raih dari Ramadan? Sangat amat banyak. Ya. Kalau bicara ayat yang kita kaji tadi di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, hukumnya wajib. Jadi tidak ada alasan Bapak tidak berpuasa. Andaikan tidak punya kemampuan karena ada udzur syar'i yang melatar belakanginya, entah sakit, entah ibu melahirkan, atau orang tua kita sudah uzur, maka harus diganti dengan mengqadha puasa di bulan lain selain bulan Ramadan. Karena wajibnya itu. Ya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sejarah panjang manusia. Sebanyak manusia ada, puasa sudah ada. Makanya orang-orang terdahulu sebelum Islam pun mereka puasa. Tapi bulan puasa yang terkait dengan Ramadan itu jatuh pada tahun kedua Hijriah. Dan sebelum Nabi melaksanakan puasa Ramadan, Nabi mewajibkan puasa Asyura yang jatuh pada tanggal 10 bulan Asyura, ya, di bulan Muharram. Dulu hukumnya wajib. Ketika turun ayat Ramadan, puasa, maka Asyura yang dulu diwajibkan berubah disunahkan, yang wajib adalah Ramadan sampai akhir zaman. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang takwa. Ini adalah inti dari semua aspek ibadah. Kita menjadi orang yang bertakwa. Mendidik anak, berpuasa, memberikan zakat, ya, berhaji, bertilawah, bersedekah. Konsepnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka konsep akidah dan tauhid yang seperti ini ditanamkan kepada anak kita dengan memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah, memperkenalkan Quran. Ma'rifatullah, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Rasul. Kenalkan itu. Yang pertama. Mu'ahadah adalah mengingat perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, muraqabah. Setiap kita harus selalu merasakan pengawasan Allah dalam setiap waktu. Jangan pernah ibu mengatakan, ibu sudah bebas. Tidak ada yang melihat. Jangan pernah bapak mengatakan bahwa ibu tidak tahu. Betul. Tapi ada yang lebih dan maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat dalam kehidupan kita. Ya, dan jangan pernah kita mengatakan aman. Tidak. Hidup ini tidak aman, Pak. Ibu tidak tahu, tidak melihat kediaman Bapak, tinggalnya Bapak, Bapak ada di mana. Tapi jangan pernah Bapak mengatakan aman, sebab ada Allah yang selalu melihat, mencatat perbuatan Bapak dan Ibu. Betul? Muraqabah, selalu merasa kedekatan dengan Allah. Dan Allah sangat amat dekat. Yang ketiga, konsep yang dikenal dengan muhasabah. Introspeksi diri. Kenapa sih kok ini anak saya nakal? Kenapa sih anak saya ini nggak sholat? Kenapa sih kok anak saya susah ibadah? Ya kan? Jangan langsung menyalahkan mereka. Lihat ke dalam diri kita. Siapa kita sebenarnya? Halo? Ya? Waktunya sholat sana. Kita nonton TV. Ketika anak mengatakan ayah aja lagi nonton, nyuruh sholat doang, hati sakit, Pak. Nggak enak sama anak. Betul ya? Maka apa yang harus kita bangun dalam mendidik anak-anak kita? Selain kita harus memahami konsep pikiran-pikiran mereka, kita harus menjadi tauladan bagi mereka. Menjadi tauladan bagi mereka. Ya, baik. Yang pertama mu'ahadah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah. Bagaimana kita selalu melakukan introspeksi diri sebagai orang tua, sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah. Kita ada bukan hanya sebatas ada. Maka Ramadan, sahrul muhasabah, tempat yang paling tepat untuk melakukan introspeksi diri agar kita lebih baik daripada kemarin. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Yang keempat, mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Maknanya adalah, ya, mu'aqabah itu memberikan sanksi. Jadi mengikop diri, memberikan sanksi.
Kalau kita lalai beribadah, kita harus memberikan sanksi yang mubah, yang boleh. Ya, bagaimana caranya memberikan sanksi? Bukan menghancurkan diri kita, merusak badan kita, memukuli wajah kita, bukan. Karena kita nyesal tidak sholat, kita pukul badan kita, tidak. Satu contoh pelajaran yang paling indah dari sebuah konsep mu'aqabah, memberikan sanksi adalah yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pak, satu saat Umar bin Khattab lagi kerja, Pak, ngurusin kebun kurmanya. Karena pekerjaannya banyak, menyita waktu, sampai azan yang berkumandang di Masjid Nabawi itu diabaikan oleh Umar. Tapi lama-lama dia terkaget. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan-jangan Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Maka Umar meninggalkan pekerjaannya. Sampai di masjid ternyata memang benar. Umar tertinggal sholatnya 1 rakaat bersama Rasulullah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika selesai sholat Umar, ya, menyelesaikan sholat yang tertinggal, tiba-tiba Umar menangis sejadi-jadinya. Sahabat bingung. Wahai Umar, ada apa? Kenapa engkau menangis? Ada sebuah penyesalan yang sangat dalam. Apa kata Umar? Bu, hanya karena kebun yang aku urus, aku tertinggal sholat berjamaah 1 rakaat bersama Rasulullah. Maka besoknya Umar mengikop memberikan sanksi kepada dirinya dengan menjual kebun kurma itu, dan hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin hanya untuk mengganti keteledorannya 1 rakaat bersama Rasulullah SAW. Bayangkan, dia mengikop memberikan sanksi dengan menjual yang menjadi penyebab sholatnya terlambat dan tidak berjamaah dengan Rasulullah. Bayangkan, itu imannya Umar, Pak. Beda dengan imannya Amir. Ya, ada nggak yang begitu Pak kita? Bapak sholat subuhnya terlambat, nggak berjamaah, karena semalam pulang hujan, nyuci mobil. Bangun jam 8 pagi. Setelah bangun Bapak nangis. Ibu nanya, ada apa Pak nangis? Gara-gara nyuci mobil mah, saya nggak sholat subuh. Ya, maka besok Bapak mengikop diri dengan menjual mobil itu. Kata ibu, jangan Pak, itu kan belum lunas. Ya, begitulah para sahabat Ibu. Di zaman mereka, dosa kecil mereka anggap besar, tapi di zaman kita hari ini, dosa besar kita anggap kecil. Betul? Ya, kita meremehkan perkara-perkara yang sesungguhnya itu merupakan sebuah persoalan yang sangat besar. Mendidik anak itu persoalan yang sangat besar, Pak. Karena anak bukan hanya kita beri makan, kita beri sekolah, kita beri pakaian. Jasad mereka kita perhatikan, tapi ruh mereka kita abaikan. Maka mimpi menjadikan anak soleh dan soleha. Yang terakhir, mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah amanah bagi orang tua. Maka jangan abaikan pendidikannya. Jangan abaikan ibadahnya. Jangan abaikan karakter pribadinya. Perhatikan setiap perkembangan jiwanya itu. Ibunda ya, ibu ini kan madrasah Madrasatul Ula. Madrasah yang pertama dipelajari, dilihat oleh anak adalah ibunya. Maka kenapa ibu menjadi orang yang paling penting dalam taat? Ketika sahabat datang kepada seseorang, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Baru kemudian abuka, bapakmu. Jadi ibu memegang peranan penting dalam karakter dan pembinaan anak-anak. Selain tentu bapak memberikan dukungan moral, dukungan dana, dukungan akhlakul karimah, maka sempurnalah sudah. Di rumah tangga kita terbangun sistem Islam. Di sekolah anak-anak kita disampaikan konsep Islam. Di masyarakat kita yang bingung sebab masyarakat kita belum Islam. Betul? Susah kita menemukan wilayah satu komplek itu yang Islam semua. Susah. Ya Pak ya? Makanya alhamdulillah kalau anak di sini, apalagi sekarang ada boarding school.
ya, lab school. Dari anak, dari sekolah pagi sampai sore ada di sekolah. Itu lebih baik, Pak. Biarkan mereka di sini berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan gurunya, berinteraksi dengan wilayah masjid dan lain sebagainya. Itu akan terbangun karakter mereka hingga dewasa. Insya Allah. Bunda,